Selamat datang di SMP Negeri 39 Palembang di Gandus dekat Al-Quran Besar. SMP Negeri 39 Palembang sekarang telah mempunyai kemajuan yang luar biasa. Dulu di sini tempat sampah, tempat pembuangan sampah, kita jadikan taman untuk anak-anak duduk sambil bermain pada waktu jam istirahat. Dan alhamdulillah juga kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang, dulu ada 3 bangunan gedung yang hampir roboh. Alhamdulillah dapat bantuan. Ini hasil dari rehab ini bukan bangun baru. Yang bangun baru di situ 7 ruangan. Anak-anak juga alhamdulillah di SMP Negeri 39 sudah mendapatkan program makan bergizi gratis dari Bapak Prabowo dan Gibran, dan alhamdulillah dari Dinas Pendidikan kita mendapatkan bantuan kursi. Kursi 1 set dengan meja sebanyak 7 ruangan. Mendapat bantuan 7 ruang dari APBD. Terima kasih kepada Bapak Ratu Dewa. Pada saat itu kepala dinasnya adalah Pak Ansori ya. Ini dulunya bangunan ini hampir mau roboh, sudah ditumbuhi rumput di atas genteng, dan alhamdulillah kita mendapat bantuan dari APBD Kota Palembang 7 ruang tahun 2023. Dan dari DAK juga kita mendapatkan 2 bangunan lab dengan toilet anak di situ. Nah, dan ini ruang labnya, ruang lab komputer. Ini toilet, ini dari bantuan DAK tahun 2023 juga. Tahun 2024 kita mendapat bantuan kursi sebanyak 7 kelas dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Terima kasih kepada Pak Amri atas bantuannya. Kita juga menggunakan rehab ringan dari BOS, itu adalah pengecatan gedung. Ada 2 lokasi gedung kita gunakan untuk pemeliharaan ringan di dana BOS. Ini adalah ruang musola yang dapat digunakan anak-anak setiap hari jam ke 0, kegiatan jam ke 0 dan kegiatan sholat zuhur bersama, sholat zuhur berjamaah. Ini Islamic Center kan? Ya, Islamic Center, dan kita juga ada eskul tahfiz. Jadi eskul tahfiz jam ke 0 sholat zuhur berjamaah, dan setelah jam ke 0 juga kita ada pembinaan setiap hari kepada siswa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru setelah jam ke 0. Untuk sekarang kita SPMB ini menerima jalur afirmasi. Jalur afirmasi pendaftarannya tetap secara online, tapi verifikasinya mereka datang ke sekolah. Tetapi ada beberapa wali siswa yang mempunyai kendala pada saat pergi ke warnet, pendaftaran online, dia ke sekolah, kami layani. Kami juga mempersiapkan pelayanan untuk pendaftaran bagi wali murid yang mempunyai kendala ke warnet, baik kendala masalah teknis maupun masalah jasanya di warnet. Jadi kita melayani juga pendaftaran secara online di sekolah dengan gratis tanpa dipungut biaya. Untuk ke SMP, untuk dari SD ke SMP ya, karena kalau dari SMP ke SMA kayaknya anak-anak sudah pinter, anak-anak kelas 3 ya, ada juga kita bantu, guru-gurunya ada juga membantu untuk anak-anak yang kelas 3 mempunyai kesulitan, mempunyai kendala untuk pendaftaran online dari SMP kelas 9 kelas 3 ke SMA dan SMK. Kita juga melayani. Jadi standby ya Bu ya? Iya, standby. Kita dari jam
6.40 sampai jam 16 kita stay di sekolah untuk melayani anak-anak maupun wali murid dalam SPMB tahun 2025-2026. Nah, bos, di sekolah pertama kita kan mengadakan penyusunan Arkas tuh. Sebelum Arkas disusun, kita mengadakan rapat dulu kepada Dewan Guru dan mendatangkan komite juga. Kita merapatkan apa-apa yang menjadi prioritas yang akan kita gunakan sesuai dengan juknis yang ada di bos. Kan ada juknisnya untuk sapras, untuk pengembangan kompetensi guru, ada untuk peserta didik, dan ada untuk rehab ringan. Dan itu semua kita rapatkan dulu, rapatkan apa-apa yang mau kita prioritaskan untuk anggaran bos setiap tahun itu, dan dihadiri oleh komite. Jadi tidak ada permasalahan. Kalau untuk laporan untuk saat ini selama saya menjabat, saya di SMP Negeri 39 ini 17 Oktober 2022, dan bos itu selalu ada per triwulan tuh ada yang namanya review itu dari Dinas Pendidikan, dan per semester itu ada rekon dari Dinas dan Inspektorat. Untuk sejauh ini kita tidak punya masalah mengenai laporannya. Laporan kita sudah diterima dengan baik, tidak ada kendala. Terus pembangunan sekolah ini ada tahapannya? Iya, ada tahapannya, ada anggarannya, dan misalnya tuh untuk rehab kita itu per semester, dan besaran juga kita sudah ditentukan. Untuk tahun ini kita ada 3 rasanya, 3 pengecatan. Sudah pengecatan, kita ada pemeliharaan nanti di semester 2, dan pengecatan juga sudah kita laksanakan, dan perbaikan yang rusak-rusak ringan sudah ini dalam proses nih. Nanti di tahap kedua juga ada. Jadi alhamdulillah sekolah ini dulunya ada perubahan. Ya, perubahannya boleh ditanyakan dengan guru-guru dia ada di sini, nanti ditanyakan sendiri ya. Kalau saya secara kepala sekolah ya saya sudah melaksanakan, nanti yang dirasakan juga oleh guru-gurunya. Oke, semenjak dari tahun 2022 Ibu Esi masuk ya banyak perubahan sih di sekolah, baik dari infrastruktur, terus juga sarana prasarana. Salah satu contohnya aja itu Islamic Center, ada beberapa kali renovasi, terus pengecatan gedung, dan beberapa inilah ya. Jadi kayak bantuan-bantuan juga udah banyak, ada lab sekarang kan, terus CCTV, penambahan infrastruktur. Tentang masalah penggunaan dana bos itu sering rapat. Kalau penggunaan dana bos, setiap kali kita mau merancang pasti akan ada rapat. Rapat itu bersama Dewan Guru atau gimana? Dewan Guru beserta dengan komite, termasuk kita mau geser, ada pergeseran misalkan, itu juga harus ada rapat komite dan Dewan Guru. Jadi penggunaan anggaran dana bos itu sudah sesuai? Sejauh ini sesuai. Tidak ada permasalahan di sekolah? Tidak ada. Kalau misalkan selama ini kan setiap 1 per triwulan atau 1 semester itu ada selalu pengecekan baik dari dinas maupun dari inspektorat, dan selama ini tidak ada temuan sama sekali sih.